Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba melihat update market crypto itu bagaimana ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari harga Bitcoin ini untuk hari ini relatif sideways saja, kita nggak ada terlalu banyak pergerakan. Sebenarnya seperti itu ya. Kita lihat rata-rata yang big caps atau blue chipnya ya rata-rata naiknya hanya mengalami koreksi minor aja ya, sekitar 3-2% kira-kira seperti itu. Walaupun ada beberapa seperti Solana ini ya lagi naik juga. Memang ada beberapa yang defying the market atau mereka ya pada saat mereka turun malah mereka naik gitu ya. Kita bisa lihat nih dari 24 hour percentage beberapa yang naik. Kita lihat ada Celo, wow dia naik 129% ya. Ada Phantom ini juga lumayan bagus nih. FTM juga naik, tapi kalau misalnya menurut saya sekarang udah bukan buat buy lagi ya. Kenapa? Karena memang sudah naiknya. Yang udah rally seperti ini jangan dikejar, kira-kira seperti itu. Jangan FOMO. Solana masih ada, Elrond masih naik juga, seperti itulah kira-kira. Kita cek juga Fear and Greed Index. Kalau Fear and Greed Index untuk hari ini sekitar 73. Kita tetap greedy gitu ya. Mungkin ya kalau misalnya kita let's say closing market ini kapan nih dia update lagi 9 jam lagi. Kalau 9 jam lagi marketnya seperti ini, mungkin kita akan sedikit menurun ya kalau misalnya kita nggak naik gitu ya. Nah mungkin kita akan masuk ke dalam lebih ke arah beberapa statistik juga, beberapa tweet juga dari beberapa orang terkenal ya. Seperti yang pertama adalah Alex Mashinsky ya. Kita tahu dia adalah CEO dari Celsius. Kemarin kita sudah bahas tentang tapering juga. Kalian bisa cek juga nih tentang tapering itu di video yang ini. Rumor Bitcoin kembali ke 30.000 di bulan September. Di situ kita diskusi. Nah, Alex Mashinsky bilang apa? Ini tentang tapering ya. Dia update bahwa the Fed chair blink and won't start tapering until the last day of 2021. Jadi istilahnya ya kalau kalian dengerin pidatonya si Jerome juga, dia bilang bahwa kemungkinan besar kita nggak akan terjadi tapering juga gitu ya. Jadi tapering itu nggak akan terjadi di tahun ini mungkin, tapi akan mulai terjadi di awal tahun depan, kira-kira seperti itulah. Nah, lalu dia bilang juga we will see a new all-time high for Bitcoin this year, and if the stock markets do not freak out in quarter 1 of 2022, after he starts to taper bond buying, we will hit the $140 sampai $160,000 target, kira-kira seperti itu. Jadi artinya apa? Istilahnya kita bakal melihat all-time high untuk Bitcoin di tahun ini. Kalau misalnya memang stock market atau market saham di Amerika juga nggak ada panic buying atau panic selling, kira-kira seperti itu di dalam quarter 1 2022 gitu ya. Lalu kalau misalnya sudah mulai taper bond, kira-kira seperti itulah dengan target dia sendiri itu di sekitar 140.000 sampai 160.000 targetnya. Nah, kita melihat dulu statistik beberapa di bulan September karena ini cukup penting juga. Nah, ini adalah statistiknya. Kita bisa lihat ini dari 2013 sampai 2021. Ini adalah statistik return untuk Bitcoin. Kalian bisa cek sendiri. Nah, seperti ini. Kita lihat di bulan September, statistiknya it's not so good. Maka kalau kalian lihat di analisanya, kebanyakan orang juga analis itu bilang bahwa September ini kita bisa terjadi koreksi gitu ya. Karena kita lihat ya, ini merahnya rata-rata merah gitu ya, dan merahnya cukup dalam. Kalau kita lihat yang hijaunya di September ini hanya naik sekitar 6%, hanya naik sekitar 2% gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di quarter 4, yaitu Oktober, November, Desember, kita bisa lihat lah kenaikannya cukup drastis juga. Kita bisa dari kenaikan ini gitu ya. Kita bisa lihat dari statistiknya aja. Lalu ini ada beberapa juga statistik lagi, yaitu dari si TED Talks Makro. Dia bilang apa? Ini adalah historical return, average return gitu ya, dari Januari 2012 sampai sekarang gitu ya. Dan di sini dilihat bahwa di bulan September itu kita satu-satunya candle atau satu-satunya bulan yang dimana kita minus untuk return di Bitcoinnya sendiri gitu. Tapi ada tapinya juga. Tapi di quarter 4 yang seperti saya bilang juga, di September bearish, but November rata-ratanya itu sekitar 61% kenaikan di bulan November, kira-kira seperti itu. Lalu good newsnya apa lagi? Ada satu lagi di sini si Alex Mashinsky lagi ya, dia bilang we need Bitcoin catalyst to get a momentum and break through $50,000. Memang ini kalau kita lihat dari harga Bitcoin relatif konsolidasi di sini, nanti kita bahas di analisa teknikalnya sendiri gitu. Jadi kita memang butuh katalis positif atau kita butuh volume yang besar juga gitu ya untuk push Bitcoin break 50.000. Nanti saya coba jelaskan juga pergerakan harganya gitu ya. Lalu nih terakhir kali ini hanya untuk mindset kita aja. Jadi ada 2 type of traders, tapi mungkin kalau menurut saya ada 3 juga. Yang pertama adalah the calm, composed type, yang tenang, yang tahu mereka mau ngapain gitu. Dan kita maunya itu menjadi orang yang pertama gitu ya. Tenang, kita tahu mau ngapain, kita tahu planning kita apa, rencananya apa gitu ya, strateginya. Lalu yang kedua itu ada emosi juga. Kita ngikutin hype gitu ya. Jadi lebih baik sebenarnya kita menjadi yang pertama juga. Karena kalau di sini kita akan impulsif juga. Wah,
turun cut loss karena kita nggak ada strategi yang benar-benar gitu ya. Dan yang ketiga adalah orang yang hoki gitu ya, yang lucky. Dan ya lebih baik sebenarnya yang menjadi orang yang pertama atau yang ketiga gitu, istilahnya seperti itu ya. Nah, kita masuk sekarang ke dalam analis chartnya dulu. Tapi sebelum itu kembali lagi ini kalian harus do your own research juga, dan ini disclaimer on ya, ini hanya pendapat saya. Kita mulai dari kemarin kita sudah sempat jelaskan ada beberapa pattern. Kalian bisa cek video analisa teknikal kemarin ya. Ini hanya untuk update-nya aja. Ya, kemarin kita sempat bilang bahwa dia ada potensi membentuk inverse head and shoulder seperti ini ya. Dan memang sebenarnya ini belum nggak bisa dibilang bahwa ini nggak akan terjadi inverse head and shoulder ya. Karena untuk sekarang ini masih bisa terjadi juga. Dan ini garis resistennya ini ya benar-benar menjadi support nih. Jadi kayak kalau kita lihat dari perhatikan dari harga Bitcoin sendiri, dia kayak mau breakdown tapi nggak bisa breakdown gitu. Kita bisa lihat di sini nih. Dia mau turun tapi selalu ada kayak buyer pressure gitu. Ada buying pressure untuk membawa harga Bitcoin itu keluar dari breakdown ke bawah, istilah seperti itu. Dan ada selling pressure juga sebenarnya. Jadi ada buying pressure di sini. Karena kita lihat juga nih, shadow candle-nya tuh di sini panjang-panjang gitu. Jadi kalau waktu itu Bitcoin turun, pasti ada yang beli di sini. Istilahnya ada yang mau beli lah, ada yang mau sarok di daerah sini, di daerah supportnya. Tapi di daerah atas ini juga ada nih selling pressure. Kita sudah sempat 2 kali mau ke level berapa nih? Ini di sekitar level, kita bisa cek di sekitar level 49.200, 49.700. Di sini kita ada selling pressure. Kita kayak nggak mau dikasih breakout keluar dari ini gitu ya. Walaupun kemarin sempat udah mau tapi nggak jadi. Kira-kira seperti itu. Terus ada rejection lah. Jadi ya seperti ini. Walaupun untuk pattern inverse head and shoulder sendiri masih bisa terjadi gitu ya. Kenapa masih bisa terjadi? Karena kalau misalnya kita perhatikan, saya coba kasih lihat mana ya head and shoulder-nya di sini. Kita keluarin. Nah seperti ini. Jadi sebenarnya masih possible terjadi asalkan ya right shoulder ini nggak di bawah gitu ya. Asalkan kita nggak turun atau kita nggak breakdown dari level ini gitu. Dari level head-nya sih sebenarnya. Kita lihat head-nya itu sekitar di level berapa nih? Sekitar level 46.200-an ya. Kadang kalau misalnya turun seperti ini, artinya ini bukan head and shoulder gitu. Ini bukan inverse head and shoulder karena ya ini sudah lebih bawah daripada head-nya. Kira-kira seperti itu. Makanya ini pattern ini nggak akan terjadi kalau misalnya ya kita sudah di bawah head-nya. Untuk sekarang kita masih bisa terjadi head and shoulder sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari harga sekarang gitu. Asalkan kita masih bisa naik lagi lah, ada pantulan di dalam supportnya sendiri. Tapi kalau kalian bisa lihat sendiri sebenarnya kalau misalnya ini nggak kuat, sebenarnya ini lagi momen penentuan juga sih seperti kemarin ya. Dan ini kalau misalnya kita nggak kuat, kalian tahu lah apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar ini ya kita akan mengalami ABC correction. Mungkin kita hide dulu mana ya head and shoulder ini jadi lebih kelihatan jelas lah. Mungkin kita akan mengalami ABC correction. ABC correctionnya seperti ini. Mana ya? Ini dari A-nya kita ke B. Kita naik, ada relief rally sebentar, tapi kita nggak kuat gitu. Kita nggak berhasil membuat higher high baru. Kira-kira seperti itu ya. Kita nggak berhasil break dari kita punya high, previous high, yaitu sekitar 50.000. Akhirnya kita turun ke bawah. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, kita sudah jelaskan juga di video kemarin sebenarnya. Ya mungkin kita bisa melihat harga Bitcoin ini ke 44.000. Kira-kira seperti itu kalau misalnya analisa saya. Tapi ya hopefully ya sebenarnya ini masih momen penentuan. Saya nggak bisa bilang bahwa ini kita akan naik atau ini kita akan turun. Karena kita bisa lihat sendiri. Di sini kayak permainan ini. Ada kayak manipulasi gitulah. Dimana kalau kita turun di sini ada buying pressure. Kalau kita naik di sini ada selling pressure. Jadi di sini kita nggak tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu. Lalu gimana kalau Bitcoin sideways seperti ini? Sebenarnya lebih baik sediain dana dulu gitu ya. Harus ada dana. Kenapa harus ada dana? Karena menurut saya untuk long term ini masih bullish sekali di market crypto gitu ya. Dan untuk kalau kita mengalami penurunan, kalau kalian nggak ada dana buat diserok, istilahnya kita nggak ada buat beli lagi, ya kita cuma bisa hold doang, kira-kira seperti itu pada saat harga terdiskon gitu ya. Dan kita tahu bahwa semua suka diskon kan, seperti itu. Jadi ya, itu sih saran saya. Jadi kita siapin dana juga. Money management dan risk management itu penting lah. Kalau misalnya kalian lihat, wah ini feeling saya nih bakal turun lagi nih. Kalau misalnya seperti itu, benar kalian take profit sebentar, lalu nanti sadok lagi di bawah. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba dia naik price-nya, ya itu resiko kalian juga. Ya bisa juga kayak masih setengah hold, setengah jual juga bisa. Kira-kira seperti itulah. Jadi kita bisa bagi portfolio management sendiri. Kalau kita lihat dari one day time frame, kalau dari one day time frame sih sebenarnya nggak ada yang sesuatu yang hampir sama aja sih ya. Kita melihat support di sini, asalkan kita nggak break aja, kita nggak turun dari previous low kita. Kita tahu previous low kita yang sebelumnya ya di sekitar 46.000 di daerah sini. Kalau misalnya kita nggak break, ya mungkin kita masih ada potensial upside. Tapi kalau kita break, mungkin kita akan mengalami ABC correction. Kira-kira seperti itu.
Kita butuh volume sebenarnya. Kita kalau lihat volume, coba kita lihat volumenya sendiri. Ya volume ini mengecil gitu ya. Kita butuh volume untuk shoot up gitu. Karena kita sudah tiga hari juga sebenarnya candle merah. Kita butuh suatu volume yang besar untuk membuat kayak seperti ini kan, kita turun terus ya volumenya. Kita butuh satu volume yang besar untuk pumping Bitcoin untuk bisa breakout dari mungkin kita bisa membentuk confirm inverse head and shoulder, membuat breakout dari 50.000, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat dari time frame weekly, karena kemarin kita juga diskusi dengan time frame weekly-nya itu bagaimana. Kalau kita dari time frame weekly sendiri ya sebenarnya sesuai dengan prediksi juga gitu ya. Jadi kita sedikit ada candle merah gitu ya. Jadi sebenarnya cukup oke juga. Jadi kita nggak ada candle hijau yang terlalu bullish juga. Karena kalau terlalu bullish artinya ya terlalu cepat juga, kita kayak takutnya jadinya naiknya cepat, turunnya cepat gitu, jadi nggak sehat. Jadi kalau misalnya seperti ini kita ada cool off period, ini lebih sehat lagi lah seperti itu. Bukan kita maunya Bitcoin turun, tapi ya seperti itu. Dan sebenarnya kalau saya feeling juga, sebenarnya feeling aja nih ya. Kita lihat ini dari data ini, data yang sebelah sini. Di sini kita lihat bahwa September ini merah, dan kalau misalnya kalian juga tahu, ya semua orang rata-rata bilang bahwa September itu bakal merah. Dan kita tahu kadang-kadang market itu tuh melakukan sesuatu yang nggak diprediksi gitu ya. Melakukan sesuatu yang inverse dari yang kita ekspektasikan. Kita ekspektasi bahwa September merah, bisa-bisa aja gitu ya. Jadi bukan possibility langsung ini September pasti bakal merah 100%, ya nggak bisa juga. Karena kalau misalnya kita perhatikan juga untuk di tahun ini, kita bisa lihat nih, rata-rata juga sebenarnya di sini kita di Januari rata-rata kita merah, tapi di sini kita di tanggal Januari 2021 kita hijau juga gitu ya. Di sini juga di bulan Maret biasanya kita merah, tapi di sini kita malah hijau gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini hanya data gitu, dan kita sebenarnya ya tetap kembali lagi, kita nggak tahu masa depan itu bagaimana. Tapi kalau based on data kita akan mengalami koreksi, kira-kira seperti itu. Tapi ya feelingnya bisa aja terjadi bahwa kita bullish kembali. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik ya kita ada hold beberapa, ada take profit beberapa. Jadi siap dulu nih gitu ya. Dan kalau kalian tahu juga baru aja bikin video tentang rekomendasi kripto bulan September. Itu sebenarnya bukan buat kalian beli sekarang juga, karena kita tahu kalau possible kita koreksi, yaitu adalah beberapa kripto yang mungkin kalian bisa akumulasi, bisa kalian beli untuk apa? Untuk nggak melewati ini. Di sini nih, bentar ya, kita keluarin chart yang barunya Bitcoin USD aja gitu ya di sini. Ya ini, dimana pada saat Bitcoin break all time high. Kenapa saya lihat dulu, kenapa Bitcoin break all time high? Karena pada saat Bitcoin break all time high atau BTC break all time high, ya ini kita rally-nya tuh bakal menjadi exponential, bukan linear lagi. Sempat saya jelaskan juga, dimana mungkin kita bisa lihat di level ini, di previous cycle sebelumnya, di tahun 2017, dimana all time high kita sebelumnya di yang 3 ini, pada saat di break kita tuh rally-nya cepat gitu ya, eksponensial banget gitu. Naiknya bisa kita ukur nih dalam beberapa minggu aja atau beberapa bulan kita naik sekitar 577% gitu ya. Di cycle pertama juga seperti itu. Kita bisa lihat sendiri dimana setelah kita break all time high di sini, boom, kita naiknya cepat sekali gitu. Nah, di sini adalah kesempatan yang kita nggak mau miss gitu ya. Ini naik sekitar 600%. Kira-kira seperti itu. Jadi ya kembali lagi lah. Kalau menurut saya sih lebih baik ya, kalau misalnya kalian buat investasi bukan buat trading, ya di hold juga nggak apa-apa gitu. Karena yang kita tunggu adalah bukan untuk price movement di secara short term atau secara bulanan, tapi kita tunggu di mana saat Bitcoin break all time high ini, artinya kita melanjutkan kenaikan secara eksponensial, dan kita nggak mencoba untuk time the market juga. Kita lebih hold, kita lihat market bagaimana, dan kalau misalnya sudah sesuai prediksi kita, waktunya jual, ya kita jual, kira-kira seperti itu. Ya, tapi itu kembali lagi ke analisa kalian kembali gitu. Makanya kalian harus lihat risk profile kalian tuh bagaimana, portfolio management kalian bagaimana. Ya itu saja sih video saya hanya ingetin juga kembali ke kalian semua, dan coba analisa Bitcoin lagi. Mungkin besok kita udah melihat price movement lebih baik lagi untuk Bitcoin, baru kita bisa analisa lagi. Kira-kira seperti itu. Itu saja video untuk hari ini. Semoga kalian suka dan kalian belajar hal baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share videonya, and see you in the next video. Bye-bye.